Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat dan selalu bahagia buat kita pada hari Sabtu ini. Dokter Iren, izin saya mau sharing dulu dengan teman-teman sejawat saya ya dok. Baik, apa suara saya terdengar jelas? Mas Juanda? Terdengar, Oke, saya terdengar, lanjut Mas. ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat untuk slide-nya, Nurse? Oke. Baik teman-teman semuanya, melanjutkan materi dari Dokter Iren, saya masuk dari segi keperawatannya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, sebelum kita mendalami tentang asuhan keperawatan, kita kenal dulu apa itu konsep PICU, sehingga kita tahu bagaimana memanage suatu ruangan PICU. Ya, outline-nya ini ada konsep PICU, pemantauan hemodinamik, masalah keperawatan, dan asuhan keperawatan, baik hemodinamik maupun dari pernapasan. Oke, untuk PICU sendiri kualifikasi ketenagaannya, keperawatannya yaitu level pendidikannya dari D3 sampai spesialis keperawatan anak, pelatihan-pelatihan yang harus diikuti, BHD BHL anak, pelatihan dasar PPI, dasar anak, pelatihan PICU dasar, intermediate sampai advance, dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi. Kemudian level kompetensi PK yang ada di ruangan PICU itu bisa dari PK pemula atau fresh graduate, ya artinya nanti kewenangan klinisnya disesuaikan dengan kompetensinya. Tidak sama PK pemula dengan yang PK 2 atau 3, pasti berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menerima teman-teman yang fresh graduate untuk masuk ke PICU, tapi kewenangan klinis atau tindakan-tindakan perawatan yang dilakukan terbatas sebatas PK pemula. Oke, ini klarifikasi tentang tenaga keperawatan di PICU. Bagaimana sih rasio keperawatan yang diadop oleh ruangan PICU kami selama ini? Kami mempunyai 3 buku pedoman, yaitu buku pedoman pelayanan intensif, mengharuskan 1:1 dengan terpasang ventilator. Bila terpasang ventilator dan CRRT atau CVVHD bisa 2:1. Berdasarkan buku Panduan Pelayanan Area tahun 2016 juga sama. Dan kami juga merawat pasien transplant hepar, dan di sini disebutkan rasio perawatnya 2:1 sesuai dengan volume tindakan atau volume kegiatan yang dilakukan perawat selama satu shift. Sehingga dapatlah rasio perawat itu 2:1. Nah, ini jelas saya coba kenalkan ruangan kami berbentuk kubikel ya, satu-satu per kamar. Kami punya ruang tindakan, di mana ruang tindakan ini bisa mengerjakan bronkoskopi, HD, endoskopi, tracheostomi ya. Selain itu juga banyak fasilitas yang kami miliki yang mendukung adanya pelayanan yang baik terkait dengan hemodinamik, respirasi, ventilasi, dan oksigenasi, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, kriteria pasien masuk kami ada 4, ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, nanti teman-teman bisa baca ini semuanya, sehingga teman kami yang sip-sip sore malam bisa menentukan juga pasien yang akan masuk. Artinya berkoordinasi dengan DPJP atau PPDS senior atau fellow yang jaga saat ini. Jadi tidak semerta-merta hanya satu profesi yang menentukan pasien ini masuk atau tidak, karena kita sudah punya panduan SOP-nya, pasien-pasien apa aja sih yang masuk ke PICU. Kemudian alur masuknya hanya dari IGD dan RANAP. Kalau dia dari poli bisa enggak? Sampai saat ini belum ada alur untuk pasien dari poli langsung ke PICU. Oke, lanjut. Kan tadi kita sudah tahu terkait dengan sedikit profilnya PICU,
Sekarang saya mau sharing bagaimana sih, apa sih peran perawat dalam penanganan kegawat daruratan di ruang pediatrik, di ruang PICU. Oke, semua kita pasti sama perannya ya, mau perannya di ruang intensif, mau perannya di ranap, di IGD, di OK, harusnya peran dan sikap kita sebagai perawat sama. Apa itu peran kita dan sikap kita terhadap pasien? Yang pertama, memberi asuhan. Yang kedua, pemimpin komunitas ya. Komunitasnya misalnya kita komunitasnya perawat, kita harus bisa memimpin antar kita. Bisa juga misalnya pada sore atau malam kita mimpin teman-teman kita gitu. Yang lainnya adalah pendidik, pembela dan peneliti. Sikap perawat haruskan dan diharapkan adalah adanya caring. Kita tahu caring adalah bagian dari apa ya, rohnya keperawatan. Tanpa caring, keperawatan nggak ada apa-apanya. Artinya caring-nya harus sang, apa, ditingkatkan, misalnya peduli. Anaknya nangis, terus kita tidak peduli, pikiran kita sudah nggak ada. Orang tuanya ngeluh, kita peduli, itu caring kita udah nggak ada. Kemudian helping, ya, siap membantu. Respecting, menghormati atau menghargai sama yang lain. Listening, mau dengerin keluhan pasien, ya. Jangan pasien yang ngeluh kita tinggalin karena kegiatan banyak, ya. Diatur waktunya supaya kita bisa mendengarkan keluhan-keluhan pasien. Feeling, rasakan apa yang dirasakan pasien. Ya jangan juga sampai terlalu masuk banget ke dalam sehingga ibunya nangis kita ikut nangis, anaknya nangis kita ikut nangis gitu kan. Jadi kita ngerasain misalnya, oh iya anak ditusuk itu sakit ya. Artinya kita pada saat nusuk gunakan perasaan supaya anaknya juga merasa tidak disakiti. Oke, sharing, berbagi ilmu kayak gitu. Kini sekarang nih kita lagi berbagi ilmu. Jangan pelit sama ilmu. Kalau ada ilmu yang terupdate, ceritakan langsung ke teman-teman kita supaya kita semua sama-sama tahu. Smiling, senyum ya. Katanya senyum itu bagian dari ibadah. Jadi enggak bayar mahal. Silahkan senyum yang banyak. Kemudian crying, yang menerima respon emosional. Kalau ada orang yang marah, nangis, kita dampingi, kita terima. Jangan lantas kalau dia marah, kita stop. Jangan marah-marah dong. Nah, kita harus selesaikan kenapa dia marah, tuh, kenapa dia nangis. Touching, touching ini adalah sentuhan ya. Jadi apalagi kita di anak-anak sangat banyak eh, pada area sentuhan pada anak-anak, nyentuh kepalanya, ya, nyentuh tangannya, dia merasa nyaman. Kemudian believing in others, ya, meyakini bahwa orang lain memiliki hasrat dan kemampuan yang baik untuk meningkatkan kesehatannya. Ini peran dan sikap kita sebagai perawat. Dan berlaku di semua ruangan dan di semua uh, fasilitas kesehatan, nggak cuma di PICU, nggak cuma di ranap, nggak cuma di IGD, semua kita, baik di daerah, di kota, di pusat, di puskesmas, RSUD, seharusnya peran dan sikap ini ada di dalam setiap perawat. Nah, ini pemberi asuhan, ya. Ini kita asuh anaknya, asuh pasiennya. Banyak cara, ya. Melalui asuhan keperawatan kita banyak cara tindakan keperawatan yang kita lakukan supaya pasien kita menuju perbaikan kondisinya. Oke. Nah, di sini kita sebagai advokator. Nah, sini saya coba fotokan ya beberapa, salah satu kasus nih. Di chatnya dokter atau perawat, kita di rumah sakit satu chat dengan dokter, dia menuliskan ventilasinya awalnya SCMV, tapi di ventilatornya adalah PC, ya, pressure control. Nah, kita sebagai perawat bukan bukan sebagai robot yang bekerja.
Artinya kalau kita melihat ini tulisan dokter SMP, kita harus lihat pasiennya. Apakah ia layak seorang anak sudah masuk ke dalam modus SMP. Kita lihat ini napasnya 25. Napas yang dari ventilator 25. Artinya di sini tidak ada napas spontan pasien. Kalau napas spontan pasien tidak ada, layakkah kita mengubah settingnya menjadi SMV? Nah, inilah kita fungsinya, perannya sebagai perawat di sini sebagai advokator. Kita langsung konfirm ke dokter. Dok, maaf, saya lihat napasnya belum ada, usaha napas belum ada, sehingga sepertinya memang tidak bisa untuk dilakukan SCMP. SCMP itu kan bagian dari tahapan winning ya. Jadi untuk saat ini saya tidak merekomendasikan untuk dilakukan modus SCMP karena kondisi anaknya belum memungkinkan karena belum ada usaha napas. Itu bentuk kita sebagai advokat kepada pasien. Kita membela pasien. Karena semuanya itu barirnya ada di perawat. Ya, kalau misalnya profesi lain ada kesalahan penulisan dan kita tidak cross check dan double check, kita juga yang salah. Ya, artinya penting peran kita di sini sebagai advokator pasien supaya pasien kita tidak dirugikan, malah tambah sakit nantinya. Jadi penting di sini kemampuan perawat untuk menjadi advokator pasien. Sebagai edukator, ya mengajarkan anaknya, misalnya bagaimana caranya menghilangkan rasa nyeri, mengajarkan distraksi, diajak ngobrol, diajak bermain, ya itu bagian dari edukator dan itu sangat penting bagi apalagi di keperawatan anak. Nah, setelah ini semuanya, kita sudah tahu peran kita, sudah tahu konsep PICU, bagaimana sih seorang perawat di PICU itu bersikap, ya kita masuk ke dalam satu kasus. Bagaimana peran kita dalam kasus hemodinamik, gangguan hemodinamik pada pasien anak di ruangan PICU terutamanya ya. Nah, kita belajar tentang hemodinamik tadi dari Dr. Iren itu, ya sedikit saya ulas. Hemodinamik itu ada 3 unsur yang mempengaruhi hemodinamik kita stabil atau tidak. Yang pertama fungsi jantung, yang kedua sirkulasi darah, dan yang ketiga adalah resistensi vaskular sistemik. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi kestabilan hemodinamik. Oleh karena itu, perlu dipantau ketiga hal ini. Supaya kita tahu kondisi hemodinamik pasien. Apa tujuan kita memantau hemodinamik? Yang pertama, menegakkan diagnosa yang tepat, baik diagnosa medis maupun diagnosa keperawatan. Menentukan terapi yang sesuai atau menentukan tindakan keperawatan yang sesuai. Evaluasi respon terhadap terapi atau tindakan yang diberikan. Yang keempat, menilai kecukupan perfusi, khususnya dalam mempertahankan kecukupan tekanan perfusi dalam pengantaran oksigen ke jaringan. Lanjut, hemodinamik tidak bisa lepas dari sistem kardiovaskuler, di mana sistem kardiovaskuler itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan cairan atau darah. Jadi ingat, hemodinamik tidak lepas dari sistem kardiovaskuler tidak lepas dari jantung, pembuluh darah, dan cairan. Jadi jika kita berbicara atau membahas terkait dengan hemodinamik, pasti kita akan membahas tentang sistem kardiovaskuler tersebut. Nah, di sistem kardiovaskuler kita juga banyak yang harus kita kuliti satu-satu sebagai perawat. Ya, artinya bukan yang harus kita melakukan suatu tindakan yang invasif sehingga kita tahu kondisi hemodinamiknya. Ada banyak kondisi yang bisa kita lihat melalui monitoring yang tanpa invasif. Ya, di sini tadi Dokter Irin sudah cerita bagaimana sebenarnya hemodinamik itu terbentuk, yaitu adanya kesesuaian oksigen delivery dan oksigen yang akan dikonsumsi. Jadi sama yang masuk sama yang keluar, seimbang. Bagaimana
oksigen delivery ini yaitu cardiac output dikali arterial oksigen content. Cardiac output, heart rate, kita bisa hitung. Sekarang hitung heart rate itu harus 1 menit ya, seperti kita dulu belajar waktu pertama-tama kita sekolah perawat, menghitungnya 1 menit. Karena ditakutkan kalau 30 menit atau seperempat, kita tidak menemukan adanya apa ya, nadi yang tidak teratur. Kalau 1 menit kita bisa lihat adanya nadi yang tidak teratur. Kemudian stroke volume. Stroke volume ini dapatnya dari mana? Dari prelude, dari contractility, dan afterload. Ini hubungan dengan jantung nih ya. Ini cardiac output ini hubungannya dengan jantung, pembuluh darah, dan cairan. Dikalikan dengan arterial oksigen content. Arterial oksigen content ini terdiri dari mana aja? Dari HB. HB kita bisa ukur melalui laboratorium atau kita bisa lihat secara kasat mata. Nanti bentuk interpretasinya anemis atau tidak anemis. Oke. Yang 1,34 adalah formula dari pH ya dan saturasi oksigen. Nah, kenapa di sini tidak PaO2? Kenapa saturasi oksigen? Karena yang paling gampang kita ambil adalah saturasi oksigen. Ya, saturasi oksigen itu diambil dari pulse oximetry yang bisa kita ambil nilainya karena dia berikatan dengan hemoglobin. Kalau PaO2 ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari hasil AGD, adanya tekanan yang dilihat tekanan O2 di dalam paru-paru. Kalau SaO2 adalah ada ikatan oksigen dengan hemoglobin. Nah, makanya kita harus tahu Hb-nya. Oke. Selanjutnya, apa sih penyebab perubahan hemodinamik itu? Yang dari literatur yang saya baca ada beberapa yang menyebabkan gangguan hemodinamik atau perubahan hemodinamik. Itu adanya gangguan pada organ jantung, paru, dan ginjal. Ya, kita tahu tadi bahwa faktor dari hemodinamik adalah dari sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu bisa jantung, cairan, dan pembuluh darahnya sendiri. Dari paru-paru juga bisa menyebabkan dan ginjal. Kemudian obat-obat atau terapi seperti analgesik dan sedasi yang dapat mempengaruhi status hemodinamik. Misalnya kita dapat pasiennya dapat morfin. Morfin itu bisa apa? Bisa teman-teman bisa tahu apa morfin itu bisa menyebabkan apa sehingga terjadi gangguan hemodinamik. Bisa ditulis di chat. Sehingga kita tahu, oh iya obat-obat, ada loh Ya, obat-obat yang buat mengganggu hemodinamik. teman-teman boleh di kolom chat terkait morfin ya, Nurse Morfin Jojo coba, ya. ya morfin. Coba apa sih yang terjadi jika dikasih morfin, kok bisa sampai mempengaruhi status hemodinamik pasien? Sehingga kita harus sangat hati-hati dalam memberikan obat yang mempengaruhi hemodinamik. Ya, ada yang bisa chat? Masih ada di room semua kah? Atau ada kegiatan lain? Ini ada yang jawab nih, Nurse. Ya. Ada yang bilang vasodilatasi. Ada juga heart Mm-mm. rate turun karena distres nafas. Mm-mm. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman semuanya. Jadi kita tahu morfin itu kita berikan pada saat anaknya kesakitan atau tidak nyaman. Akhirnya efek dari analgesik tersebut memblok yang namanya sistem pernapasan. Ya, kenapa pada saat kita memberikan morfin kita harus pantau hemodinamiknya karena memang sangat mempengaruhi hemodinamik. Salah satunya misalnya dia akan napasnya akan terganggu, bisa bradipnu. Ya karena reseptor pernapasannya sudah diblok oleh si morfin tersebut untuk menangani nyerinya. Dan karena itu, hati-hati dalam memberikan obat-obat analgesik atau sedasi yang dapat mempengaruhi status hemodinamik. Ya.
Kemudian status psikologi yang buruk atau psychological distress, anaknya ketakutan, anaknya depresi, hemodinamiknya jadi nggak stabil. Bisa teman-teman perhatikan, misalnya anaknya ketakutan, pasti heart rate-nya tinggi. Itu kan bagian dari hemodinamik. Jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh, udahlah emang anaknya cengeng, lihat lihat ini nangis, lihat itu nangis. Jadi begitu heart rate-nya tinggi, kita berpikiran hanya karena psikologinya, kita nggak ngelihat yang lainnya. Tapi walaupun itu akibat dari psikologi, itu kita harus treat, harus kita beri tindakan supaya tidak berlanjut. Karena psikologinya yang terlalu berat sehingga menyebabkan dia tahikardi, lama-lama bisa menjadi apa? Menjadi VT, ventricle tachycardia. Karena saking tingginya denyut jantung yang dikeluarkan akibat dari rasa stresnya. Jadi, hati-hati kalau anaknya nangis atau memang ketakutan, tolong difasilitasi supaya anak tersebut bisa tenang. Bisa menghadirkan orang tua, bisa menghadirkan orang yang memang dekat dengan dia. Gitu. Kemudian aktivitas berlebih, teman-teman udah tahu. Dan kemudian adalah model ventilator. Model ventilator ini sangat mempengaruhi hemodinamik. Seperti tadi, di awal saya bilang mode ventilatornya realnya dikasihnya pressure control, tapi ditulisnya ACMP. Jika perawatnya tidak mengerti terkait dengan ventilator, dia akan ngikutin apa yang ditulis dokter. Karena sesuai dengan prinsipnya kebanyakan perawat, apa yang ditulis dokter itu yang diikutin tanpa ada di screening atau di, dilihat dulu, di cross check gitu. Coba misalnya perawat itu mengikuti modus yang ditulis dokter, apakah tidak mengganggu hemodinamik si pasien? Yang artinya napasnya dikasih CMP dipaksa napas padahal anaknya belum bisa napas. Tuh. Kemudian masuk ke dalam keperawatan, apa sih diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan terkait dengan gangguan hemodinamik pada anak? Saya menemukan ada 6. Ketidakefektifan ketidakefektifan atau gangguan perfusi jaringan perifer, resiko penurunan kardiak output atau bisa sudah jadi aktual, resiko perfusi serebral tidak efektif, gangguan pertukaran gas, intoleransi aktivitas, dan resiko gangguan tumbuh kembang. Nanti kita lihat satu persatu. Kenapa masalah ini bisa muncul pada saat adanya gangguan hemodinamik? Tanda dan gejala yang kita bisa temui pada pasien-pasien kita yang terganggu hemodinamiknya adalah pertama anaknya kesulitan makan. Misalnya nih ya, anak PJB dia bayi baru berapa bulan disuruh netein nggak bisa, cepet capek sehingga tumbuh kembangnya tidak baik, pertumbuhannya lambat. Karena itu gangguan hemodinamik tadi bisa menyebabkan anaknya bisa kesulitan makan, pertumbuhan terlambat karena kurang intake. Kurang intake-nya karena apa? Karena nggak sanggup untuk berapa menit untuk memasukkan masukan atau intake nutrisi ke dalam badannya. Ya, hal lain adalah tahipnu. Tahipnu itu cepat napasnya di atas dari normal. Ya, anak-anak ada variasinya 0 sampai 18 tahun. Hati-hati dalam menginterpretasikan tahipnu, tahikardi, bradipnu, dan bradikardi pada anak. Karena masing-masing nilainya berbeda-beda. Kemudian adanya edema paru, adanya hipotensi, penurunan kesadaran, sianosis, kulit dingin, hiperkapni, aritmia, nyeri dada, perfusi jaringan buruk. Nah, yang selama ini bisa kita pantau dan lebih cepat kita pantau adalah adanya gangguan perfusi ini. Ya, bagaimana kita tahu bahwa gangguan perfusi? Kualitas nadi sentral lebih besar dari perifer. Teman-teman tahu kualitas nadi sentral di mana? Di karotis. Jadi karotis lebih besar daripada di perifer. Harusnya sama, ya. Karena terjadi gangguan perfusi lebih besar yang di sentral. Ada ekstremitas dingin, pucat dan motel. CRT-nya lebih dari 2 detik. Penurunan tekanan nadi
kurang dari 20. Tekanan nadi ini diambil dari selisih antara sistolik dan diastol. Jadi dia lebih kurang dari 20 mili. Artinya dia itu sangat melebar antara sistolik dan diastolnya. Itu sudah termasuk dalam gangguan perfusi. Kemudian diuresisnya kurang dari 1 mili per kilogram per jam. Untuk berat badan kurang dari 30 kilo dan 0,5 untuk lebih dari 30 kilo. Dan yang terakhir adalah penurunan kesadaran. Nah, tindakan keperawatan apa yang harus kita lakukan untuk menangani gangguan hemodinamik ini? Saya buka buku kita, buku terkait dengan keperawatan, ya, ada perawatan jantung, sirkulasi, manajemen sensasi perifer, manajemen peningkatan tekanan intrakranial, pemantauan intrakranial, pemantauan respirasi, terapi oksigen, ya, ada manajemen airway, sebenarnya masih banyak, ya. Tapi yang saya mau fokuskan di sini adalah bagaimana kita sebagai perawat bisa memantau hemodinamik yang dasar yang bisa kita lakukan di ruangan. Ya, kita coba satu-satu ya. Ya, ini bagian dari yang besar-besar tadi ini. Ini misalnya bagian dari manajemen perawatan jantung ya. Catat adanya disritmia jantung dan sampai anjurkan menurunkan stres. Hal yang paling praktikal yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemantauan hemodinamik yang bisa kita dilakukan di ruangan dan sangat sederhana dan tapi punya arti yang sangat besar untuk menentukan kondisi anaknya, kondisi pasiennya, kondisi apa yang akan terjadi nanti